Halo, makasih yang udah klik video ini, makasih udah yang mau berkunjung ke channel ini. Sekarang kalian ada di channel gua yang namanya apa ya, channel gua namanya Arise. Welcome and happy enjoy. Selamat mendengarkan celotehan-celotehan gua. Hari ini kelihatan cerah banget ya. Kemarin tuh hujan, sekarang cerah banget gitu ya. Terus gue rasa sepanjang hari bakalan panas, sepanas pemilihan cagup Jakarta. Enggak deh, sepanas pemilihan cagup serentak se-Indonesia, terutama pemilihan cagup Jakarta. Ada yang menarik dari pemilihan cagup Jakarta, ada 3 pasang calon gubernur. Nomor 1 Ridho, nomor 2 Darmakun, nomor 3 Pramranu. Kalau gue punya feeling sendiri, Pilgub Jakarta ini bakalan berlangsung 2 putaran. Terus nanti yang berhasil lolos ke putaran kedua adalah Ridho dan Darmakun. Setelah itu yang menang nanti menurut feeling gue, prediksi gue itu 02 ya, Darmakun. Gue nggak tahu sih entah kenapa gitu. Kenapa menurut gue nomor 2 yang bisa menang, karena feeling aja. feeling gue main feeling sih. Tapi kalau misalnya untuk dia punya program, itu banyak program-program baru, dari yang perempatan nggak ada lampu merah, dari yang mau bikin kolam pipi monyet, banyak pokoknya program-programnya tuh nggak biasa gitu ya, di luar nurul kalau kata-kata netizen sekarang nih, di luar nurul ya kan. Itu beneran apa borongan ya gitu. Gue sih sendiri juga nggak mihak ke 02, cuman gue feeling aja gitu 02 bisa menang. Seru sih, cuman sekarang cukup fair menurut gua, karena nggak ada yang bahas isu agama. Ini benar-benar politik fair, bersih gitu loh, nggak ada yang bawa isu-isu agama gitu bos. Menurut kalian gimana? Tulis aja di kolom komen. Sekalian bantu gue juga ramein video gue ini gitu. Terus gue mau ngomongin apa lagi ya? Ini nih, gue mau ngomongin 6 orang napi narkotika kabur dari LP Salemba kemarin tuh. Lu bisa bayangin gak, gila, 6 orang napi narkotika kabur dari LP Salemba. Dan gue dengar itu salah satunya itu adalah gembong narkoba terbesar yang megang peredaran sabu internasional antar negara. Salah satunya dia itu, mungkin dia itu yang menginisiasi. Tapi kalian juga nggak bisa langsung tuduh napinya itu keren banget bagaimana. Itu tuh butuh support bos, butuh support guys, support dari segala macam guys. Dari yang namanya pemilik tempat ya kan, pemilik RP itu sendiri, dari yang namanya yang ngawasinya. Wah, itu selain dia kabur lewat gorong-gorong udah kotor-kotoran, pasti juga dia tuh udah habis duit banyak juga tuh. Pasti nggak mungkin lah. Tapi narkotika emang gak ada habisnya sih, apalagi kayak ya muter-muternya begitu-gitu aja. Sini tetap aja gitu, nggak bakalan habis. Susah bos, susah. Sama kayak sekarang berantas judi online. Gue juga nggak ngerti ya kenapa BD yang kata infonya tuh BD-nya besar, tapi kenapa dia malah ditutupin pakai masker gitu loh. Ditutupin pakai masker. Kemarin baru ini aja ada yang ketangkep di Filipina. Dia lagi di Filipina terus dipulangin ke Indonesia.
banyak tuh pers ngeliput di Bandara Suta. Tapi sayangnya tuh orang pakai masker gitu. Maksud gue tuh ya lu buka aja maskernya biar tahu gitu loh. Biar kita sebagai rakyat Indonesia tuh, oh ini DPO BD judi online yang cukup besar. Jadi kalau misalkan nanti emang tuh masih berkeliaran, atau misalkan itu cuma kambing hitamnya doang, kita sebagai masyarakat Indonesia bisa tahu gitu loh. Bukannya kita mantau atau bukannya kita nggak percaya sama kerjaan polisi ya. Kita percaya banget, kita sungguh percaya dan kita apresiasi banget sama hasil kerja mereka. Tapi kita di sini juga mau turut membantu, bos. Kita juga di sini mau turut membantu kinerja polisi karena udah banyak korbannya rakyat itu sendiri. Gila nggak sih? Duit yang harusnya berputar di Indonesia sekarang jadi berputar di negara lain. Kalian ngerasain ya efeknya sekarang? Perdagangan tuh sepi. Nggak cuma dagang-dagang yang mahal-mahal, dagang murah-murah, sampai dagang yang warteg sampai dagang sembako juga teriak sepi. Bingung kalau dagang sembako teriak sepi, mati loh. Dagang sembako teriak sepi, mau bilang apa kita? Sampai kayak begitunya. Terus nih, ya semoga semoga hasil kerja polisi, yang hasil kerja Kejagung, hasil kerja aparat hukum yang udah maksimal, yang udah oke ini bisa pertanggungjawabkan gitu ya. Minimal kalau nangkap pelaku, nangkap tersangka itu ya menurut gue sih maskernya mesti dicopot sih, biar kita juga tahu, ya kan. Terus kemarin juga lagi rame, ada bapak anggota DPR yang bertemu tersangka pelaku perundungan ke anak murid sekolah di Surabaya. Yang dia ketemu sama pelaku perundungan itu namanya Ivan itu, dia ngobrol, ya aku juga nggak ngerti dia untuk apa ngobrol itu. Terus hasil dari obrolannya itu meluas kemana-mana, mulai dari foto, ya kan, foto mereka ngobrol tempatnya di mana, yang menurut gua kok ngobrol sama napi tempatnya ya lumayan oke gitu loh, ya no offense. Terus hasil obrolannya itu si anggota DPR ini nge-share, dibagikan ke halayak ramai. Dia bilang si Ivan Sugianto itu cuma tukang servis HP yang suka ngebenerin handphone para polisi yang ada di Surabaya. Jadi emang jaringannya itu tuh khusus ngebenerin handphone para polisi. Mungkin ya kan sampai dia bisa duduk di bangku yang menurut gue tuh hanya bisa diduduki sama orang-orang polisi doang gitu loh. Bingung juga ya. Dia bilang cuma tukang servis HP. Nah baru-baru ini PPATK baru ngasih informasi kalau transaksi di rekening Ivan pelakunya itu ditemukan transaksi sebanyak 100M dalam jangka waktu beberapa bulan aja. Goks nggak sih? 100M loh, tukang servis HP. Oke stop, kalian sendiri yang bisa menilai ya. Gue gak mau terlalu jauh bos. Oke. Gue mau sedikit berpesan sih buat kalian gitu ya kan, para pejuang rupiah, para pejuang nafkah, atau kalian yang masih studi belajar ya kan. Gini loh, kemarin juga baru ditemuin anak ITB terjun bebas dari
lantai berapa, lantai 7 atau 17 gitu, di satu apartemen. Dan itu banyak kabar beredar dia ternyata menurutnya tuh agak sedikit berat ngejalanin sebagai mahasiswa ITB ini. Mungkin orang tuanya tuh merasa dia bisa, dia makanya semangatin aja. Nah, sebagai anak dia nggak mau ngecewain orang tua. Nah, kalau menurut gua sih sebenarnya kalau nanti kalian, ini buat orang tua dulu ya, nggak usah lah ngebebanin ke anak. Lo mesti begini, lo harus begini, lo mesti begitu, lo harus begitu, ya kan? Ayo semangat, oke semangatin, tapi kita tuh harus benar-benar lebih peka. Kalau anaknya udah terlihat nggak sanggup, terus dari gaya belajarnya lah, dari gaya sekolahnya atau dari gaya kuliahnya atau dari nilai-nilainya lah, kita tuh bisa lihat. Jangan cuma asal nyemangatin aja, ayo semangat, tapi kita nggak mau tahu dalam-dalamnya gitu loh. Gitu tuh, kita harus support apa yang disukain sama anak kita sebagai orang tua gitu, asal itu positif. Udah selesai. Nah, kita sebagai anak, nah buat kalian yang masih sekolah, masih kuliah gitu ya kan, lu mendingan open, jangan pernah diem aja terus juga jangan iya aja. Silakan berpendapat, silakan kasih tahu pendapat lo. Kalau selama lo bilang iya, oke, iya mama, iya papa, selama lo bilang itu, orang tua lo tuh nggak akan tahu kalau lo tuh sedang tidak baik-baik saja. Padahal lo sendiri lagi kepusingan ya kan, ngurusin tugas inilah, tugas itulah. Lo mending kasih tahu, lo ngomong, lo speak up. Maaf pak, gue udah nggak sanggup lagi. Maaf pak, kayaknya gue nggak bisa nih kuliah di sini, kuliah di bidang ini. Gue mendingan ke sini, gue mendingan ke situ, gue mendingan begini, gue mendingan begitu, ya kan? Lu silakan berpendapat, ya kan? Jangan pernah takut lu mengecewakan orang tua lu, karena yang pengen ada lu di dunia itu, ini tuh orang tua lu, bukan lu yang pengen ada di dunia ini, ngerti nggak? Orang tua lu yang pengen lu ada di dunia ini. Jadi sebenarnya dengan adanya lu di dunia ini dengan sehat, bisa ketawa, itu sebenarnya orang tua lu udah seneng banget gitu. Bisa bersama-sama lagi ngumpul-ngumpul bareng gitu loh. Lu tuh emang harusnya tuh nggak selalu menyenangkan orang tua. Bukan tugas lu, bukan tanggung jawab lu menyenangkan orang tua. Karena bukan lu yang kepengen ada di dunia ini, tapi orang tua lu yang kepengen lu ada di dunia ini. Jadi semestinya menurut gua itu adalah orang tua yang harus ngikutin, bukan ngikutin ya, yang orang tua yang harus mengetahui apa maunya anak, apa sukanya anak. Dan sebagai orang tua harus support, sebagai orang tua harus dukung. Kita lihat aja gitu. Itu pasti tuh nggak bakalan tuh ada berita-berita bunuh diri lagi. Kuncinya apa? Lu open. Kuncinya apa? Lu ngomong, komunikasi ke orang tua lu, cerita, mesti begini, mesti begitu, gua nggak sanggup, cerita. Jangan lu pendem diem aja. Gitu bos. Oke, orang tua lu otoriter, ya lu minimal ngadu lah sama siapa gitu, sama temen lu nggak punya temen ya lu ngadu lah minimal sama Tuhan lah. Lu berdoa, lu cerita sama Tuhan, pasti tuh Tuhan tuh ikut campur tangan deh, ngomong ke orang tua lu atau gimana lah, bikin jalan lu tuh nggak sampai bunuh diri. Enggak. Bunuh diri tuh bukan jalan terbaik, itu jalan yang salah banget. Nggak bisa begitu bos. Jadi ya kita sebagai orang tua harus
tahu, harus support. Nah, kita sebagai anak, kita harus open ke orang tua kita, komunikasi ke orang tua kita, jangan takut, ngobrol aja, ngomong gitu. Oke, pesan dari gue sekarang, walaupun sekarang nggak sesuai dengan apa yang lo inginkan, nggak seperti dengan apa yang lo cita-citakan, nggak apa-apa bos, nggak apa-apa kok. Walaupun sekarang lo nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa kok. Memaafkan diri sendiri itu akan membuat hidup lu yang lu anggap berat dan sulit menjadi lebih gampang, menjadi lebih rileks, hidup lu menjadi lebih nyaman untuk lu jalanin terus. Jadi nikmatilah hidup daripada menyudahi hidup. Oke? Sampai di sini aja cerita dari gua. Buat kalian yang masih dengerin sampai habis, thank you banget. Semoga kalian diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan diberi semua yang kalian inginkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Jangan lupa untuk klik like, komen kalau bisa, terus subscribe ya, bantu ya. Subscribe tuh gratis kok, bantulah. Terus akhirnya dari gua, tetap semangat, tetap lakuin apa yang lo suka. Oke? Bye.